Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, rekan-rekan Didimex. Nah, seperti dengan konten yang kemudian sudah di-share, bahwa kemudian untuk kesempatan malam hari ini adalah merupakan webinar pertama dari PT Didimex Berjaka Makassar. Nah, tentu memang juga webinar ini diadakan itu sebagai wadah edukasi untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin kemudian mengenal atau kemudian ingin belajar lebih dalam lagi mengenai tentang trading forex. Nah, di sini tentu saya pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu FX dan di samping saya ada Coach Doni. Nah, Coach Doni FX. Nah, kebetulan kami berdua adalah mentor dari Didimex Makassar. Nah, tentu dengan karena begitu banyaknya permintaan dari masyarakat, karena kebetulan kan juga sekarang kan masih dalam tahap pandemi Pak ya, artinya masih pembatasan Pak ya. Jadi mungkin banyak kayak klien-klien Pak ya, betul. atau mungkin juga nasabah-nasabah yang Nggak luar bisa kota datang. yang nggak bisa datang, akhirnya mereka request untuk dibuatkan webinar. Oke. Nah, jadi sebelum mungkin kita ini Coach Doni, kita mungkin masuk ke materi yang lebih dalam, mungkin alangkah bagusnya kalau mungkin kita bahas yang kasar-kasar ini dulu kalian ya. Saya mungkin kayak share pengalaman dulu ya. Tapi coba ditanyakan dulu, suaranya jelas nggak ini? Oh iya, bagaimana Bapak Ibu, suaranya jelas atau tidak? Tolong di chat aja gitu. Kalau suaranya belum jelas atau kalau udah jelas boleh di komen dulu Bapak Ibu sekalian. Ya udah. Mantap ya. Pak Dandi, mantap. Siap. Siap. Oke. Oke. Pak William Winata. Oke, welcome Pak William ya. Pak Dandi, teman-teman yang lain juga. Ini siapa ini? iPhone ya? iPhone. Selamat malam Pak iPhone. Ini bukan iPhone. Oh gitu, HP-nya kan. Itu ya HP-nya gitu. Ya. Untuk teman-teman semua yang ikut webinar pada hari ini, mungkin bagusnya untuk kita saling kenal ya. Jadi untuk nama masing-masing person itu diganti dengan nama asli aja ya. Jadi nggak usah pakai nama singkatan gitu, kayak ada iPhone ya. Ini iPhone siapa gitu ya. Iya, ada juga RNI itu. Ya, siapa? Ada tadi yang dari sudut ada RNI itu apa? Rani kayaknya. Oh, Rani kayak gitu. Rani gitu. Lanjut Pak. Oh iya, oke Pak. Ini kan kebetulan ini kan kita mau kenal-kenalan dulu nih tentang apa sih itu trading forex, karena banyak juga masyarakat yang di luar sana mereka sering dengar trading forex, tapi mereka nggak terlalu paham betul ini coach tentang apa itu. Boleh mungkin coach penjelasan singkatnya sih tentang apa sih itu sebenarnya trading forex? Oke, jadi trading forex itu Mas Wahyu itu merupakan salah satu perdagangan valuta asing ya. Jadi nilai yang kita transaksikan dan konsepnya sama seperti perdagangan pada umumnya. Jadi kita beli di harga rendah atau harga murah, nanti ketika harganya naik itu baru kita jual. Ya konsepnya sama seperti pada perdagangan pada umumnya. Hanya saja keunggulan untuk perdagangan trading forex itu kita nggak perlu sewa tempat ya, nggak perlu sewa karyawan, nggak perlu bayar listrik dan lain-lain ya mengenai operasional kerja. Jadi tinggal kita siapkan handphone aja, internet yang cukup ya, ataupun laptop yang paling bagus ya untuk trading gitu. Jadi kita konsepnya beli di harga murah, jual di harga tinggi, gitu aja. Oh begitu. Berarti memang sebenarnya nggak ada bedanya sebenarnya dengan perdagangan konvensional pada umumnya. Justru mungkin kalau di bisnis trading forex ini ya kita lebih banyak keunggulannya karena yang seperti coach tadi bilang ya kan ya, kita nggak harus perlu sewa tempat, kita sudah nggak harus perlu lagi sewa karyawan, dan juga kan bisnisnya kan bisa dilakukan kapan saja nih coach. Betul. Apalagi pandemi sekarang kan. Ya betul. Nah, itu. Karena kalau musim pandemi ini kan kita hanya bisa stay di rumah saja, tapi kemudian dengan bisnis seperti ini kita bisa dapat penghasilan tambahan walaupun hanya dari rumah coach. Betul sekali. Tapi ini coach bicara bisnis ini kira-kira mungkin ini kita sekedar sharing aja ya coach ya. Oke. Kalau untuk sekedar sharing ini kira-kira kalau pengalaman trading coachnya coach Don ini kira-kira pengalaman tradingnya itu pada saat kapan coach? Apakah kemudian pertama kali terjun ke bisnisnya langsung trade profitnya banyak? Atau bagaimana coach? Boleh mungkin diceritakan sedikit pengalaman coach?
sama teman-teman pemirsa Dimex yang bergabung pada webinar kali ini. Oke, jadi kalau ditanya soal pengalaman trading ya, pengalaman trading pertama sekali itu saya kenal trading forex itu di tahun 2014 2015. 2014 itu ya juga agak lama juga itu Coach. Itu sementara XAUUSD atau emas itu baru launchingnya, baru boomingnya gitu ya. Jadi teman-teman yang biasa trading emas atau XAUUSD tahu lah di zaman-zaman 2014 2015 itu adalah permulaan trading forex XAUUSD dimulai. Nah, itu. Kalau bicara soal pengalaman trading ya kita bilang kalau untuk pemula sih biasanya kita selalu terkendala mengenai pengalaman. Jadi kita nggak ada pengalaman, kita biasa ditawari sama marketing ya gitu. Marketing jadi saya awalnya itu dari nasabah ya, nasabah di salah satu piala di Makassar, masuk di iming-iming gitu ya. Nah, jadi awalnya lumayan dapat banyak pengalaman ya, ruginya banyak banget. Jadi berarti sempat pergi juga ya Coach? Iya itu dari awalnya itu kita nggak ada sama sekali pembimbingan ya. Edukasinya mungkin masih kurang Coach ya? Edukasinya justru edukasi nggak ada Pak. Oh nggak ada edukasi, bahaya banget itu Coach. Biasanya iming-iming aja itu, satu hari dapat 1 juta, satu hari dapat 2 juta. Tapi setelah masuk untuk belajar itu nggak ada, akses untuk belajar nggak ada, sangat terbatas sekali. Apalagi betul 2014 2015 itu kita masih apa ya, zaman dulu aja sih gitu ya, kita sangat terbatas gitu untuk belajarnya. Sekarang apalagi kalau ada di Dimex, ini masalahnya teman-teman sudah dikasihkan fasilitas untuk belajar ya, dan itu juga dari beberapa mentor-mentor yang pengalamannya nggak sebentar. Nah, itu. Jadi kita memang pilihkan beberapa mentor yang ada pengalaman dalam trading forex, dan ini bisa mempersingkat dan juga bisa menghindarkan kita dari resiko yang sangat besar. Artinya memang dari pengalamannya Coach Doni itu memang yang kemudian mungkin bisa di-sharekan, mungkin bisa diberikan kepada calon-calon member dari Dimex ini, supaya kemudian resiko-resiko tadi atau kegagalan tadi itu tidak terjadi lagi untuk ke depannya Coach. Betul. Jadi saran kita sih sebenarnya kenapa sih kita butuh banget yang namanya edukasi dalam trading forex itu, supaya kita bisa mempersingkat ya jalur kita dalam trading forex. Karena biasanya sih di awal-awalnya ya resiko paling terbesar itu kan mulai dari yang pemula. Betul. Nah, pemula itu paling sering itu dapat resiko yang paling gede gitu. Paling besar karena mereka belum paham, belum dapat pengalamannya Coach ya. Betul, nggak ada pengalaman, nggak ada yang bimbing ya. Terjunnya kena iming-iming gitu ya, akhirnya dapat resiko yang gede banget gitu. Karena saya juga pernah Coach, juga ada kebetulan sih juga beberapa kenalan ya, beberapa keluarga, mereka juga sempat Coach, mereka juga sempat bergabung ke perusahaan yang kemudian juga mereka menyediakan jasa trading begitu. Mereka bergabung, cuman mungkin sepertinya pengalamannya sih kayaknya sama sih, nggak jauh beda sama pengalaman yang dialami sama Coach Doni gitu kan, bahwa memang ya sama tadi kayak gitu, mereka dikasih iming-iming, kalau join Pak sekian pasti dapat profit sekian, padahal kan dalam dunia berbisnis itu kan sesuatu yang fix itu kan kita nggak bisa pastikan. Betul, karena yang namanya bisnis kan pasti ada kalanya kita bisa profit gede, ataupun juga kita kena risiko gede gitu kan. Nah kira-kira, dan mereka juga begitu Coach, mereka itu tadi kendala mereka yang nggak ada edukasi. Mereka tidak dipahamkan bahwa ternyata kalau kemudian di trading forex itu ada risiko yang namanya margin call, begitu. Mereka kemudian juga tidak mendapatkan edukasi kalau kita transaksinya ugal-ugalan itu melebihi dari kapabilitas modal kita, itu kita bisa kena yang namanya autolock. Makanya kemudian memang value daripada Dimex ini menurut saya sangat luar biasa Coach Doni. Karena memang edukasi tersebut. Nah Pak Doni ini kan sudah beberapa tahun jadi mentor di Dimex. Kira-kira pesan atau kira-kira mungkin nasihat apa sih yang kemudian paling bagus Coach, supaya kemudian member-member atau calon nasabah yang kita mau bakal bergabung ini, kira-kira mereka itu tadi tidak terjerumus atau tidak terjadilah seperti yang kemudian sudah pernah Coach Doni alami. Kira-kira mindset atau pesan apa sih yang kemudian harus
diberikan terlebih dahulu, Coach. Oke, thank you. Wah, bahaya panjang ya. Iya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau mulai trading, kalau di saya pribadi pasti akan selalu mulai dengan yang namanya latihan. Sebelum kita masuk ke akun real, Mas Wahyu ya, kita harus utamakan dulu latihan. Ibaratnya kalau misalkan Mas Wahyu mau pergi bertanding, ya, jadi usahakan Mas Wahyu latihan dulu sebelum bertanding. Betul. Nah, makanya kenapa di kelasnya di Dimex ya, apalagi untuk yang mentor saya, ini kita ada bagi beberapa kelas dan ini tahap bertahap ya. Jadi ada mulai dari kelas pemula, kelas dasar, kelas intermediate ya, lanjutan, dan yang terakhir adalah kelas mahir. Nah, jadi ada beberapa kelas yang akan kita ikutin selama di Dimex. Ya, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar trading forex ya, tapi bingung ya, atau misalkan mahal ya, biasanya kan banyak tuh ya jual mahal banget. Gitu, Coach, banyak yang kemudian mereka menyediakan jasa hanya untuk belajar aja tuh, belum termasuk akun, tapi hanya untuk belajar aja sampai puluhan juta, hanya untuk belajar aja, Coach. Akunnya belum, Coach. Mahal juga ya. Oleh karena itu sebenarnya kita sih mau mengundang teman-teman semua untuk rame-rame belajar gitu ya mengenai pentingnya pengetahuan trading forex gitu. Dan ini semuanya gratis, yang nggak ada sama sekali dipungut biaya spesial pun nggak ada. Ya, selama Anda teman-teman semua jadi keluarga besarnya di Dimex, itu fasilitas mulai dari robot, ya, mulai dari signal, mulai dari kelas, ya, edukasi, itu semuanya free, gratis. Wah, luar biasa, Coach. Kita post buat di Dimex. Oke. Keren lah buat di Dimex. Ya. Kira-kira nih, Coach, artinya kan tadi kan sempat ada dibagi, ada yang kelas pemula, berarti ya, mungkin masyarakat misalnya yang sudah mereka punya basic trading, berarti bisa join juga, tapi mungkin mereka di kelas yang berbeda kayak tadi kayak intermediate. Kalau yang lain berarti bisa, Coach ya? Bisa. Bisa ya. Jadi intinya sebelum kita masuk trading, Mas Wahyu ya, yang harus kita tahu dulu adalah latihan dulu, itu yang penting. Dan ini memang harus diawasi secara langsung. Kebanyakan orang ya marketing itu panggil nasabahnya langsung terjun ke bisnisnya langsung ke akun real. Yang terjadi nggak ada latihan sama sekali. Nggak latihan dulu, artinya kalau misalnya yang Coach Dodi bilang tadi, kalau pertandingan kan harus latihan dulu. Betul. Masa langsung bertanding. Betul. Karena biasanya kalau udah langsung bertanding ya pasti kita tahu ya jawabannya antara dua aja, antara dia beruntung lawannya kurang bagus ya, atau yang kedua KO. Ya. Yang kalau KO itu mungkin kayaknya udah nggak jauh beda sama market itu. Udah trauma itu biasanya. Trauma itu sih. Ya. Makanya ada jangka waktu untuk kita belajar, untuk latihan ya. Karena ini namanya adalah bisnis, apalagi teman-teman yang masih awam banget dengan trading forex ditawarin sama teman-teman marketing. Ya, saran saya pelajari dulu ya bisnisnya ini seperti apa, dan kalau untuk dapatkan edukasi yang secara komprehensif ataupun detail, tinggal datang aja ke Dimex. Ya, jadi gabung dengan keluarga besar Dimex, ini semuanya all free. Ya, betul. Fasilitasnya semua didapatkan, Coach. Betul. Dan jaminannya adalah ketika nggak paham atau nggak tahu sama sekali trading, atau misalkan kita nggak suka dengan materinya dari saya, misalkan ya, boleh nggak saya tarik modalnya? Boleh banget. Gitu. Boleh banget ya. Semuanya itu dipegang, dikendalikan oleh nasabah sendiri. Jadi aman banget sih. Ini Coach, ini ada salah satu audiens kita bertanya, Kak, untuk minimal deposit di Dimex berapa? Kira-kira Coach dulu bisa dijelaskan nggak? Ya, ini dari kemarin sih sebenarnya materi-materi mengenai modal minimal ya. Kalau bicara soal trading forex, itu modal minimal untuk trading itu bervariatif. Ada yang paling kecil, ada yang paling besar ya. Kalau saya sih pribadi lebih senangnya menjawab mengenai modal ideal. Jadi bukan modal minimal, deposit minimal. Betul. Deposit ideal, ya, karena gini, dalam trading forex kalau bicara soal minimal itu ada sampai ratusan ribu bahkan jutaan aja itu bisa trading. Cuma pertanyaannya adalah apakah kita siap dengan resikonya gitu ya. Nah, biasakan orang kalau terlalu kecil modal minimal, uang itu nggak dianggap gitu, Mas Bro. Ya, jadi saran kita ini adalah suatu perdagangan, suatu bisnis. Jadi jangan sampai kita masuk ke coba-coba. Jadi latihan terus. Kalau misalkan kita masih kurang paham, latihan aja terus. Kalau misalkan bagus, ya udah bagus hasil di akun demonya, baru akun realnya. Itu pun juga harus yang paling kecil, Mas Bro.
Betul, gitu. Artinya kan memang kalau istilahnya mungkin kalau udah kecebur pola ya sekalian bahas aja gitu. Betul ya, karena dalam trading forex kan ada 3. Iya. Ya, yang pertama itu adalah money management atau pengaturan keuangan, gimana cara kita mengatur keuangan. Ya. Yang kedua itu bicara soal teknik, metode. Terus yang terakhir itu kita bicara soal mental atau psikologi coach ya. psikologi. Betul. Jadi ada tahapan, jadi bukan dibalik-balik ya. Nah itu Mas Bro. Oke, langsung aja nih Mas Bro, mungkin ya udah 15 menit, kita masuk aja mengenai tradingnya gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mau lihat kalau misalkan Mas Bro Wahyu tradingnya itu gimana caranya, entry-nya gimana, terus kalau terjadi resiko apa yang Mas Wahyu lakukan ya. Jadi untuk teman-teman lihat aja kayak gimana sih biasanya kita ya trading. Berarti gitu. ini ala saya Gus ya. Oke, boleh saya mulai dari Mas Wahyu dulu. Gantian. Siap. Oke, kita buka MetaTrader. Ya, di sini ada MetaTrader, kita buka. Terus biasanya ya tampilnya saya pindahan. Oke. Biasanya Mas Wahyu kalau kayak gini tradingnya gimana biasanya? Kalau saya sih ya kalau saya coach, saya kebanyakan sih coach kayak masyarakat pada umumnya ya tradingnya kita di gold aja gitu. XAUSD karena kan XAUSD kan salah satu salah satu pair yang paling banyak diperdagangkan lah karena kan fluktuasinya juga kan cukup besar gitu. Gede banget. Nah, cuman fluktuasi yang besar itu juga itu tentunya juga akan yang namanya juga bisnis kan kalau dibilang high return pasti ya high risk juga. Jadi walaupun kalau di Excel itu peluangnya besar tapi risikonya juga besar, tapi tetap teman-teman tidak harus khawatir dengan risiko besar tersebut. Pokoknya selama menerapkan money management yang tepat ya insya Allah pasti punya akan aman-aman saja. Aman. Money management ya. Money managementnya akan pokoknya intinya money management. Jadi nggak perlu takut salah, kita beli harga turun kita aman, kita harga naik kita sell kita aman juga. Ya, money managementnya. Money managementnya harus disiplin dulu. Oke. Nah, tapi kalau mungkin saya untuk pola trading sebenarnya sih kalau untuk pola trading saya sih punya ada beberapa cara, cuman yang kemudian mungkin yang paling simple saja. Ya ini misalkan ya chart XAUSD ini biasanya time frame berapa dulu? Kalau saya sih tradingnya sih karena saya tradingnya day trade, saya cenderung di H1 coach. H1 ya. Oke, ini sekarang H1. Oke. Sekarang terus kemudian untuk kemudian saya menentukan tren itu sepertinya saya menggunakan indikator moving average. Oke, berarti kita masuk indikator, terus tambahkan tren ya. Moving average-nya simple atau eksponensial? Eksponensial coach. Eksponensial periode 100 ya. Nah. Oke, ini udah. Terus gimana nih? Jadi pertama-tama sih coach kalau saya itu pertama-tama saya harus menentukan trennya dulu nih market mau kemana begitu. Nah, alasan kemudian tadi saya tadi minta tolong ke coach untuk menambahkan indikator moving average itu sebagai alat bantu saya untuk kemudian saya harus apa nih, saya harus buy atau saya harus sell. Nah, kebetulan kan salah satu kegunaan daripada indikator moving average ini kan untuk menentukan tren harga. Nah, jadi kalau ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar kaca Bapak Ibu sekalian, jadi ada garis merah. Nah, simpelnya sih seperti ini. Kalau kemudian harga atau candle itu berada di atas daripada moving average. Oke, kalau di atas ini ya, kayak gini ya. Di atas ini ya. Iya, kalau di atas itu ya. Kalau di atas itu berarti harga kecenderungan itu masih uptrend atau harganya masih akan kecenderungan naik. Nah, sebaliknya kalau kemudian harga itu berada di bawah daripada garis moving average, maka di bawah ini ya. Di bawah itu ya. Berarti kecenderungan harga itu akan turun, makanya. Jadi kalau saya begitu, kalau saya pagi-pagi saya lihat tinggal garis saja. Artinya kalau saya mau ngebayar dosen ya tergantung dari garis moving average. Nah, itu kan tadi kita sudah menentukan tren ini. Sekarang kita entry-nya gitu. Kapan entry-nya? Nah, kalau saya untuk entry itu saya menggunakan salah satu indikator osilator yaitu Williams percent range. Oh, Williams percent baru nih? Iya, baru nih. Artinya kalau kemarin-kemarin kan kebanyakan persen ya, berarti di insert terus osilator, terus di paling bagus. Williams persen. Oke. Periodenya kasih di periode 5 aja, Bos. Periode 5. Pendek ya? Ya, pendek aja, Bos. Saya di warna merah ya. Oke. Ini gini ya? Ya, boleh. Oke. Nah, seperti ini. Ini jadi cara bacanya gimana? Jadi sebenarnya kan kalau Williams percentage ini sebenarnya nggak jauh beda kok dengan
indikator oscillator lainnya seperti stokastik. Stokastik kan udah paling terkenal lah itu di mana-mana. Nggak jauh beda juga dengan RSI, begitu juga. Nah, sama aja dengan kemudian kalau kemudian garis indikator itu menunjukkan di area 80 atau bagian atas, berarti itu sudah menunjukkan harga 80. akan jenuh Oke. untuk turun, gitu. Di ini ya? Ya. 80 minus 80. Iya, kalau di bulan persen dia kebalikannya coach, kebalik. Kalau di stokastik sama RSI kan dia di atas kan? 80-nya kan di atas, kalau di sini dia enggak, dia di bawah, jadi dia minus. Boleh. Kalau gitu. Tapi tetap kok sama, kalau di atas jenuh untuk turun, kalau di bawah jenuh untuk naik. Nah, jadi seperti itu kan tadi kan kita tadi sudah sepakat ketika karena dari garis moving average kan sudah di atas, berarti kita fokus untuk buy. Nah, kalau untuk fokus kita buy, kita Buy-nya tinggal yang di sini ya berarti ya? Buy-nya di area ini ya? Ya, dari itu. Pokoknya nanti ketika kemudian garis William percentage itu sudah menentukan di area jenuh di bagian bawah, berarti kita sudah boleh action untuk buy. Nah, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau dengan dua indikator ini sebenarnya sudah cukup. Nah, tapi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu mungkin mau lebih confident lagi untuk entry posisi, Bapak Ibu bisa tunggu konfirmasi candle, misalnya kayak kita lihat konfirmasi candle seperti candle doji, atau kemudian ada pin bar naik, atau kemudian juga ada konfirmasi engulfing naik, begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu mau nge-sell tinggal lihat konfirmasi candle lagi. Jadi memang untuk teknik ini ada tiga indikator yang kemudian saya gunakan untuk kemudian supaya ketika kemudian kita entry, setidaknya resiko untuk kerugian itu tidak terlalu besar lah. Seperti itu, guys. Tapi yang namanya juga di market kan kita kan nggak bisa prediksi 100% guys ya. Jadi walaupun teknik kita sebagus apapun, tetap ya money management ini harus penting. Market kan ini nggak ada yang tahu. Betul guys. Ya naik ataupun turun ya suka-sukanya market lah. Suka-sukanya market ya. Ya kita aja kan cuma sebagai analisa aja gitu. Dan analisa itu nggak ada yang 100% akurat. Betul, 100% akurat. Karena kan setiap indikator itu kan juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan indikator ini kan juga kan ini kan sebenarnya mereka indikator ini kan terdiri dari rumus-rumus begitu. Rumus-rumus ini kan yang buat kan manusia juga gitu. Nah, makanya juga indikator ini pun juga tidak bisa menjamin 100% Bapak Ibu bisa profit, tapi setidaknya dengan Bapak Ibu tahu menggunakan indikator dengan cara yang tepat, setidaknya itu bisa meminimalkan risiko kerugian kita di market. Kalau Coach Doni ini kira-kira trading style-nya kalau indikator favoritnya ini kayak gimana nih kalau Coach Doni? Iya. Kemarin saya kan udah share ini kepada teman-teman ini kalau versi Coach Doni kira-kira kayak gimana? Jadi kalau saya sih biasanya trading itu harus lihat dengan karakternya kita. Oh, karakter Coach. Oke, jadi mengenai metode itu orang bisa pakai macam-macam metode, betul ya. Karena sebenarnya yang menjamin kita profit di market itu bukan metode. Betul. Ya, metode itu cuma untuk patokan saja kapan kita beli, kapan kita jual. Iya, betul. Ya, yang membuat kita selamat di market adalah bagaimana caranya kita mengelola keuangan kita. Iya. Ya, otomatis ini berkaitan dengan jangan sampai Mas Wahyu ya trading itu menganggap saya mau trading untuk jadi orang kaya. Enggak seperti itu. Ya, betul. Bahwa trading itu sebenarnya kita gunakan untuk menambah kekayaan kita atau menambah aset. Ya. Nah, makanya kenapa trading itu jangan buru-buru, Pak. Betul. Ya, biasanya kan orang 100 juta entry-nya satu lot, Pak, sekaligus. Itu biasa gitu ya. Nah, itu resikonya adalah kalau naik, kalau profit dapat 1 juta. Betul. Tapi kalau turun, resikonya 1 juta juga. Nah, pertanyaan saya ya, biasa kalau saya ngomong ke teman-teman, kalau teman-teman yang mau entry-nya gede-gede seperti itu wajib pasang stop loss. Oke. Tapi kalau untuk teman-teman yang tradingnya kecil-kecil 0,1 misalkan ya, itu bisa teman-teman manfaatkan peluang ketika harga turun, teman-teman bisa average beli lagi karena mumpung harga murah. Betul. Nah, makanya kenapa inilah perbedaan ya teman-teman dalam trading forex itu nggak ada yang sama. Hasilnya pun beda-beda. Sekalipun indikator yang digunakan tekniknya sama juga tekniknya, tapi hasilnya bisa beda juga. Signalnya sama juga, hasilnya beda-beda. Begitu pastinya. Jadi memang harus disesuaikan dengan karakter masing-masing. Saya kemarin bahkan kirim ada beberapa signal ya. Iya. Ada beberapa yang kena SL, tapi ada beberapa teman-teman yang justru profit. Dengan signal yang sama. Signal yang sama. Ada yang rugi, ada yang profit. Begitupun signal yang profit. Betul. Ada yang malah rugi kena SL. Padahal signal profit ya. Profit itu. Nah, jadi teman-teman jangan selalu ya, karena signal itu atau metode itu cuma patokan aja.
referensi. Referensi coach ya. Referensi. Jadi kalau di sini ya kita bisa apa namanya? Yang penting kan money management, dan money management ini akan ada kelasnya. Karena yang paling ribet ya, paling lama itu memang adalah money management. Bagaimana cara mengatur ya. Nah, kita kan nggak mau trading ini apa ya sampai apa ya panik di market. Betul ya, sampai kita nggak fokus kerja utama kita, ya nggak fokus di rumah, nggak fokus di kerjaan. Ya. Karena memang coach, karena kan memang kalau berbicara money management itu kan memang setiap orang itu kan beda-beda. Ada juga memang trader yang kemudian mereka bisa nahan floating segede apapun. Betul. Tapi ada juga trader yang baru selisih 2-3 poin udah panik, bro. Gimana nih ini? Ya. Ini harga masih mau balik nggak ya? Udah 5 poin, 10 poin udah panik. Udah panik. Terus dia langsung cut positif, tiba-tiba harganya balik lagi. Nah, itu yang biasa juga kadang-kadang di prank market. Di prank market begitu. Artinya memang penting bagi kita memang untuk kemudian sebenarnya kita menemukan metode atau stylenya kita sendiri, coach ya. Oke, mungkin kali ini saya mau sharing ya. Salah satu metode yang paling basic, yang paling standar, yang bisa teman-teman pakai, teman-teman gunakan dalam trading forex. Ya, ini saya masuk di yang namanya trading view. Ya, jadi trading view ini sama seperti kayak MetaTrader. Ya, cuman bedanya kalau di sini trading view indikatornya lebih banyak ya. Lebih banyak bervariasi. Iya, lebih bervariasi coach ya. Nah, kalau teman-teman biasa lihat yang namanya pivot point, ya ada namanya support dan resisten. Nah, kayak gini Mas Wahyu. Ya, ini saya kasih gede aja supaya Mas Wahyu lihat ya. Nah, ini juga pemirsa ini juga bisa lihat juga. Betul. Nah, ini. Misalkan saya kasih jadi warna apa ya? Kayaknya kelihatan ya. Ya, coach. Kelihatan ya. Mungkin yang resisten aja yang sama supportnya aja mungkin yang perlu dikasih lain. Oke, support resisten S1, S2 warna merah. Dan semua warnanya. Hitam ya? Awal. Nah, ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita bicara soal trading, ya, kalau saya sih suka menganut seperti perdagangan pada umumnya. Jadi ya, beli di harga murah, ya kayak di harga mahal. Ya kayak angko-angko ya kayak aci-aci gitu. Ya jadi kalau ada harga mahal kita jual, Pak. Ya. Kalau ada harga murah kita beli. Ya. Pertanyaannya gimana kalau misalkan udah dibeli terus harganya turun? Ya, betul. Gimana tuh, coach? Ya murah kan? Tambah murah lagi. Murah. Artinya beli lagi, Pak. Borong, Pak. Kayak jadi nilainya lebih turun lagi. Lebih murah gitu. Betul. Yang hanya ini nanti akan dibahas mengenai uangnya harus cukup. Betul. Jangan sampai kita belinya kebanyakan ketika harga udah murah, uangnya modalnya udah nggak cukup. Betul. Nah, itu pentingnya money management. Nah, ini kita mungkin kasih lihat ya, Mas Wahyu ya. Ini itu support resisten dari beberapa hari terakhir ya. Jadi standarnya kalau misalkan udah masuk ke resisten R1 ya, ini kita harus jual. Harus sell ya. Ya, ibaratnya ini harga sudah mahal lah. Betul. Ya. Kalau naik ke R2, ini artinya harganya makin mahal. Makin mahal banget. Ya, jadi kita bisa tambah lagi sell-nya. Bisa tambah sell lagi. Kayak begitu pun kalau harga turun. S1 kita bisa beli, turun lagi S2 kita bisa beli lagi. Ya. Kita masuk aja misalkan di tanggal kemarin ya. Di tanggal ini ya, tanggal berapa? 19 Oktober 21. Oh, saya kira tanggal 21-nya di belakang tadi. Nah, ini saya sekali aja deh supaya kita lihat. Nah, ya, jadi di market itu tanggal 19 Oktober harga sempat naik di pivotnya. Ya. Yang pertama kali yang kena adalah resisten 1. Ya. Saya kasih beda aja deh soalnya. Ya, biasanya nggak terlalu kelihatan ya. Bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian kelihatan jelas nggak di layar? Kalau jelas boleh komen dong. Ya, soalnya ini tinggal ini doang sih kayaknya kecil gitu, nggak bisa digedein lagi. Jadi kayak gini ya, resisten 1 udah kena, artinya bisa sell. Yang terjadi harganya bagaimana, Pak Wahyu? Naik kan? Masih naik. Ya. Kalau misalkan kita belinya cuma 0,1 paling kecil, ya naik ini sampai ke atas ini berapa poin? Ya, misalkan saya kasih naik aja, range-nya ini ke sini. Itu ada sekitar 6 poin. Kalau kita entry-nya 0,1, floating minusnya itu baru 600.000, $60. Ya. Tapi kalau entry-nya 1 lot, 6 juta. Pak. Ya. Pertanyaannya adalah masih mau nggak saya lagi di harga atas? Pasti nggak mau, Pak. Kalau dia entry-nya 1 lot atau 2 lot. Ya, tapi kalau 0,1 berani nggak misalkan saya lagi? Berani itu karena modalnya masih banyak. Ya. Nah, ketika kita lagi di sini, meskipun harga sempat naik,
ya kita udah siap standby saya lagi di atas. Betul. Kalaupun terjadi harga naik sampai ke resisten 3. Sistem tiga. Yang terjadi ternyata setelah naik ke atas harga makin turun. Kita sampai koreksi di bawah R1. R1 gitu. Jadi udah profit nih Udah bisa sebenarnya. profit. Nah, tuh. Artinya tadi yang posisi sell tadi udah bisa BEP lah. Nah, udah profit nih. Jadi Udah profit. transaksi di R1 ini udah profit, R2 juga profit gitu. Hmm. Nanti ada apa ya? Strateginya ini kan bisa dimodifikasi. Iya, betul. Ya. Entah itu teman-teman beli sell di sini, sell lagi di sini, nanti TP-nya di sini. Ya, betul. Ya, jadi nggak usah pakai SL. Nggak usah pakai sell. Ya, jadi SL ini semampunya aja. Yang penting kan sesuai, yang penting kan Betul. modalnya yang digedein gitu ya, supaya Betul. juga psikologinya juga kita lebih tenang gitu pada saat itu. Karena kemarin sempat banyak perdebatan gitu. Trading itu wajib pakai SL, sama trading itu wajib tidak pakai SL. Betul. Ya, mungkin saya jawab kalau misalkan kita enternya kecil-kecil dan itu ada jaraknya, space-nya, saya rasa nggak perlu pakai SL. Nggak perlu pakai stop loss. Nggak perlu gitu, karena yang penting money manajemennya bagus. Ya, karena harga kan naik turun lagi. Ya, yang pertanyaannya adalah gimana kalau teman-teman tradingnya pakai lot besar, ya, terus misalkan modalnya juga kecil, itu wajib pakai SL. Wajib pakai. Betul. Tapi plusnya kalau misalkan kita pakai float yang gede, profitnya gede. Tapi Ada kalau plus minusnya lah. tapi kalau floatingnya gede juga itu. Floatingnya gede, nah itu yang kita bahas tadi. Ya, Ya. Nah, makanya memang kemudian langkah lebih baik kalau kemudian kita investasi, sebenarnya kita investasi dengan lot terkecil dulu, coach. Betul. Wajib sih kalau saya ya. Trading itu nggak usah buru-buru sih, nggak usah buru-buru kaya gitu. Trading pelan-pelan aja. Ya. Market kan ini nggak ada yang tahu Pak, harga naik atau turun. Ya. Misalkan seperti ini ya. Ini waktu tanggal 20 Oktober harga sempat naik ke atas, ya. Dan ini kena resisten 1, ini udah bisa sell di sini. Udah bisa sell di situ ya. Betul ya. Banyak orang beranggapan ketika sudah masuk resisten ini akan turun. Pertanyaan saya biasanya adalah gimana kalau sampai resisten 1 kita pasang stop loss di atas. Ya, ternyata SL-nya cuma kejilat terus. Kejilat aja turun kan, lagi. Gitu. Banyak kan pasti yang nggak senang yang namanya kena SL balik lagi gitu. Betul. Padahal udah profit nih sebenarnya. Ya, dia naik, udah kena sell di harga 1782 turun. Ya, 1782, wih lumayan ya. Ini sekitar berapa peluangnya ini? Ada peluangnya sebesar 7 poin. 7 poin, artinya entry 0,1 berarti 700.000 kan. Akhirnya tadi yang mereka nge-sell, kena SL jadinya nyesel. Nyesel. Ya, masuk lagi di tanggal 21. Di 21 nggak ada momen. Nggak ada momen. R1 supportnya nggak ada kena. Nggak ada yang jebol. Tapi memang saya juga suka juga coach tadi sama mindset yang tadi sempat disampaikan sama coach Doni begitu, bahwa trading itu nggak usah buru-buru dulu begitu. Trading itu bukan dijadikan sebagai perlombaan atau kayak mesin cetak uang begitu. Bukan. Makanya kemudian juga perlu juga kita harus sampaikan atau tekankan mungkin kepada masyarakat luar sana, bahwa kalau ada yang kemudian mereka dalam trading itu mereka bisa profit 100% dalam satu malam, bahaya sih. Terus ada juga mereka yang bisa sampai tapi yang namanya bisa seperti itu kan pasti ya semakin tinggi keuntungan yang akan kita dapatkan, pasti juga akan semakin besar juga risikonya terus. Makanya kemudian memang mindsetnya juga kemudian harus ditanamkan secara baik dan benar kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kalau Bapak Ibu kemudian mau mendapatkan edukasi full, dia diberikan mindset yang baik dan benar, dan bisa nanti konsultasi coach ya, diberikan nanti teknik trading yang paling cocok nih, karena kan setiap orang beda-beda orang gitu. Kayak saya sama coach ini tadi kan tekniknya beda, metodenya beda. Makanya kemudian Bapak Ibu silakan yang belum join di Dimex segera join di Dimex, dan kita bakal edukasi sampai sedetail-detailnya. Jadi nggak langsung trading di akun real. Betul. Ya, jadi harus dapat edukasi dulu. Trading di demo ya, dapat di akun demo, kalau rugi bikin akun demo baru. Itu solusinya. Ya itu. Tapi kalau akun real udah nggak bisa diganti. Makanya ya. Gitu. Makanya nggak ada kata penyesalan ya. Metode apapun kita bisa jelaskan, kita bisa review, kita bisa backtest sama-sama. Kalau cocok nanti akan diterapkan. Berarti harus dipraktekkan dulu gitu. Karena ada juga orang yang nggak cocok, misalkan pakai metode support resistant kayak saya gitu, atau mungkin kayak Pak Wahyu ada juga nggak cocok ya. Jadi bisa ganti. Ya. Nah, misalkan seperti ini, kemarin menarik sih Pak Wahyu ya, untuk di tanggal 22 di hari Jumat kemarin. Ini kemarin banyak yang nelpon. Iya, banyak yang nelpon kemarin nggak? Harganya naik gitu. Harga naik, ya kan tinggi banget Pak gitu. Wah, ini harga gimana? Floating saya Pak ini. Katanya biasanya lotnya berapa gitu.
Kalau lotnya udah gede ya, kadang saya minta SL aja gitu. Ya, betul. Ya, artinya kalau udah mulai panik di market, nggak tahu ini harga mau naik atau turun, mending solusinya cut loss. Cut saja bisa, betul. Cut loss gitu. Daripada kemudian kita psikologi kita bermain di market kan Betul, ya. resiko juga gitu. Iya betul. Hanya sebelum entry pikir dulu Pak. Iya, Ini betul. kalau misalkan nggak sesuai dengan rencana harus siap semua dengan siap, kondisi. betul. Kalau profit harus siap, kalaupun nggak profit atau rugi harus siap Mas Harus Bayu. juga. Betul. Nah, ini kayak kemarin ya di tanggal 22 itu kena resistance 1, Ya. sell, Sell. ya harga naik lagi, ya sell lagi di sini, Jalan di sini. nggak pernah turun Pak. Nggak pernah turun sampai Nggak dia pernah turun. tembus ke resisten 3. Naik terus sampai malam. Saya masih ingat tuh jam berapa malam ya, jam 7 jam 8 malam ya. Itu masih naik, coach. Itu masih kuat naik gitu. Pokoknya waktu pada saat masuk market Amerika tuh gold masih naik kencang lah. Gila tuh ya. Aduh, masih gila lah itu. Saya juga tapi cuma 1 jam aja ya market itu turun Pak. Dan ini turunnya nggak main-main sampai 30 poin coach. Bayangkan kalau misalkan kita pakai stop loss Pak. Betul. Ya. Lot gede pakai stop loss. Memang sih aman gitu Pak. Ya, tapi setidaknya kalau lihat kayak gini kan ketika harga turun kan mulai jengkel lagi gitu. Ya, besok nggak pakai stop loss. Besok nggak pakai stop, giliran kemudian nggak pakai stop loss, ke sell market. Seret, lotnya gede. Nah itu yang parah tuh. Ya. Karena biasa sih kita kalau lotnya udah gede, profitnya targetnya udah tinggi ya. Ketika gilirannya hari ini dapatnya kecil, nggak puas biasanya. Makanya mulai dari yang standar aja gitu. Kalau misalkan perlu dicatat gitu. Ya, ada jurnalnya. Ada jurnal, makanya itu memang kita bisa lihat evaluasi pola transaksi kita gitu. Betul. Karena kan memang sih saya juga sadar juga coach bahwa saya kan mungkin kalau berbicara pengalaman kan mungkin saya dibilang ya nggak maksudnya saya nggak sekaya pengalaman seperti coach Doni lah, tapi saya memang rasakan betul ketika kemudian ikut trading, dan tapi sekarang memang saya pun juga sampai sekarang pun juga saya juga masih mencari juga coach kira-kira teknik yang kalau teknik sudah oke, cuman mungkin yang lebih susahnya itu yang seperti coach Doni bilang tadi itu di management gitu. Karena kadang-kadang juga kan sebenarnya kan yang memang salah satu musuh terkuat kita di trading itu kan adalah panik gitu. Paniknya kita panik cut loss, tiba-tiba ternyata harga koreksi lagi, balik lagi pusing kan, akhirnya bahkan saya pernah ada teman trading itu dia cut loss sampai 40 poin coach, sampai 40 poin, ternyata harganya balik 50 poin coach, dia langsung lempar HP-nya coach, sampai pecah sampai makanya memang apa ya, jadi nggak ada acuan ya, tradingnya baik emosi aja gitu, harga naik udah jengkel kan. Iya memang seperti itu. Ya, jadi kalau untuk hari ini ya Pak Wayu ya, kalau kita lihat dengan metode support resistance yang paling sederhana, nah ini harga masih berada di tengah-tengah, jadi masih konsolidasi. Kapan kita bisa sell ya? Kalau dengan menggunakan metode dari support resistance, nanti sellnya itu di harga 1810. 1810 ya. 1810 ya. Begitupun kalau misalkan harganya turun, kita bisa beli di sini. Di 1778. Di 1778 ya. Begitupun gimana kalau misalkan harganya naik ke hari ini? Ya masih bisa sell lagi, Pak. Nah, makanya money manajemennya dijaga. Ya, apakah wajib di cut loss ataukah wajib di average? Ini tergantung dari kita. Tergantung dari masing-masing gitu. Setiap orang kan juga mereka kan tradingnya kan kebutuhannya kan beda-beda juga. Betul. Ya. Jadi kalau misalkan mau sell lagi, nanti bisa sell di 1827. Ya, artinya di sini ada space, ada jarak. Jadi memang ini bisa dibilang tekniknya coach relatif simple coach ya. Sederhana banget. Sederhana, artinya buat kemudian juga Bapak Ibu yang kemudian masih pemula, kemudian juga masih mau belajar teknik seperti ini yang by pivot point, ini cukup mudah lah, Dan memang juga kalau memang kita disiplin dengan teknik seperti ini ya, harusnya kita bisa profit sih. Betul ya. Jadi kita memang harus lihat backtest dari belakang ya. Kalau misalkan mau pakai seperti ini silahkan. Ya. Jadi bisa pakai seperti ini atau mau pakai yang candle ya boleh. Nah, atau mungkin mau pakai moving average itu boleh gitu. Yang pertanyaannya apakah bisa di cut loss atau average, itu pilihan sebenarnya. Tapi saya sih biasa kalau kirim signal saya tulis aja SL. Nah, saya jangan sampai teman-teman yang entry-nya kebanyakan, lotnya gede, ya seret market sayang gitu. Tapi kalau lotnya kecil ya, kalau ketika terjadi SL itu adalah peluang sebenarnya. Harganya misalkan saya buy, ya harga turun, ya itu kan peluang. Buy lagi ya. Yang penting jangan mepet aja gitu, 1-2 poin buy lagi, jangan jarak lah 5 poin 10 poin, nah itu baru boleh. Betul. Yang jarak kita
betul. Nah, kira-kira nih buat teman-teman pemirsa di Max yang kemudian mungkin mau sharing-sharing atau mau Oke, boleh. tanya-tanya, mungkin Tanya jawab boleh ya. tanya Chat jawab ya. lah. Boleh, boleh. Di chat aja. Silakan mungkin chat, silakan type di kolom komen ya Ya. yang mau bertanya. Ada Pak Budiatma. Wih, Tentunya Kanda Pak Wahyu Budiatma. ganteng gitu. Baru muncul. Thank you. Ya. Thank you Pak Budiatma, thank you. Baru muncul. Pak Wahyu baru muncul nih. Ya. Mentor barunya di Dimex soalnya. Tiap hari apa kita? Saya ya buat Bapak Ibu yang kemudian mau ikut live trading, ya, live trade-nya Pak Wahyu itu setiap hari Selasa. Selasa ya. Hari Selasa. Besok berarti ya? Besok. Besok ya. Besok bahas apa sih Pak Wahyu? Oke, ini sekedar spoiler ya, khusus buat Sorry. untuk pemirsa-pemirsa Dimex untuk basic itu ya, saya akan membahas makin tentang pivot point yang kebetulan Sama tadi ini ya. sudah dijelaskan tadi secara garis besar oleh Coach Roni. Tapi versi Wahyu. Tapi persis untuk kalau untuk besoknya itu seperti saya dan mungkin Pasti beda ya. pasti beda dan mungkin saya kan mungkin akan memberikan pandangan saya lah, pandangan pribadi saya tentang pivot point itu seperti apa. Jadi buat Bapak Ibu yang mau datang belajar silakan datang besok ke kantor di Max Makassar di Jalan Action Center depan kantor BMKG pukul 5 sore. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Kalau bisa datang sebelum jam 5. Ya. Supaya ngopi-ngopi dulu, Pak. Supaya bisa ngopi-ngopi dulu. Karena kita juga kalau untuk live trading di Dimex kita free coffee. Jadi kalau mau minum kopi, minum teh gratis, silakan nongkrong aja ke sini ya. Sambil dapat edukasi. Itu lumayan kan? Lumayan juga. Nah, mungkin teman-teman yang lain mau tanya gitu ya. Silakan di chat aja. Kemudian mau sharing-sharing, mau tanya-tanya kira-kira. Tapi kalau mau lebih jelasnya lagi, detailnya mengenai teknik, metode ataupun money management, bisa datang aja langsung. Ya, bisa datang langsung kita di sini. Atau ambil kelas aja sekalian gitu ya. Ya, ambil kelas lagi lebih bagus itu karena kalau ambil kelas itu sudah edukasinya itu full dan kita nggak setengah-setengah. Biasanya kan kalau kita masih belum ikut kelas atau kita belum jadi member, kami juga dari di Max juga mungkin kasih edukasinya juga terbatas dan agak tanggung begitu. Jadi sekalian kalau mau belajar soalnya banyak yang ngantri, Pak. Iya, soalnya banyak yang ngantri begitu. Karena kelasnya untuk di Max Makassar ini kita kan terbatas. Begitu. Dan memang juga kebetulan kan juga kalau juga semakin banyak peserta juga otomatis kan juga ya betul. Jadi memang harus mumpung seatnya masih ada yang tersisa. Ya. Kalau mau memang betul-betul mau ikut private edukasi segera join di Dimex. Datang aja ya. Datang aja langsung ke atau cari Pak Wahyu atau cari saya atau cari Pak Sapri. Kalau mau juga cari Coach Kevin juga boleh. Oh iya, Coach Kevin ya baru ya. Nah, kapan ya? Kalau Rabu ya mereka, Kamis. Kalau Coach Kevin ya hari Rabu. Kamis kali ya. Oh, sorry Kamis. Kamis. Enggak. Kamis kan Pesun. Oh iya. Kamis kan saya live trading gitu. Oh iya. Kevin kan nanti sama Pak Sapri hari Kamis. Oh, sorry. Salah. Ya, kan? Untuk webinar ya hari Kamis ya. Webinar. Bareng Coach Kevin dan Coach Abdi. Ya, jadi webinar itu nanti kita mudah-mudahan ya kalau dilancarkan kita akan lakukan secara istiqomah ya setiap Senin dan hari Kamis. Ya, jadi buat sahabat-sahabat Dimex juga yang mungkin di daerah yang masih belum sempat bisa datang ke Makassar boleh ikut webinarnya aja itu setiap hari Senin dan hari Kamis misalnya. Mau tanya-tanya metode, mau tanya-tanya manajemen, silakan. Ya, jadi 1 jam ya aja ya. 1 jam terlalu lama ya. Soalnya live trading juga lumayan. Ya. Karena kalau live trading juga kita di kantor juga yang setiap kali itu juga durasinya hampir sejam juga gitu. Ya, betul. Dan bahkan juga kadang-kadang juga dan bagusnya lagi ketika live trading di Dimex itu kita langsung open posisi bareng-bareng coach. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kita bisa langsung open posisi bareng-bareng, kita bisa entry sama-sama. Jadi kalau kita profitnya berjamaah, kalau rugi ya ruginya berjamaah ya. Tapi kan yang namanya bisnis kan ya pasti rugi. Tapi tenang kok kalau yang penting kalau untuk coach manajemen dijaga. Manajemen juga bisa insya Allah pasti punya aman. Karena sebagus apapun teknik training yang Bapak Ibu punya, kalau kemudian Bapak tidak memiliki manajemen yang tepat, pasti akhirnya juga akan habis juga. Sayang itu uangnya habis gitu. Ya, betul. Mending kasih saya untuk makan. Ya, mending di deposit aja ke Dimex biar kita bisa dari bareng-bareng.
Jadi kalau untuk trading jangan coba-coba, jangan apa namanya, jangan main-main trading ya. Enggak, jangan spekulasi berlebihan lah. Tapi kita berbisnis. Berbisnis betul. Ya. Real bisnis dagang. Betul. Jadi entry, fokus nanti exitnya gimana nih. Ya. Jadi jangan pikirkan pertama profitnya dulu. Fokus pikirkan gimana kalau misalkan nanti nggak sesuai dengan prediksi. Ya, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita maunya harganya turun malah harganya naik. Jadi trading itu di bawah santai aja sebenarnya. Ya. Buy ataupun mau sell ya, naik ataupun turun market kan harganya cuma situ-situ aja, naik atau turun aja gitu. Iya. Ada dua arah doang gitu. Ya, jadi nggak usah terlalu panik sama market gitu. Jadi kemarin kalau floating ya, kalau misalnya teman-teman beli terus harga turun itu kan namanya floating tawaran. Betul, floating. Ya. Floating itu sebuah santai aja gitu ya. Jadi floating profit ataupun floating profit ya kita nggak usah terlalu banyak pikir gitu. Nggak usah terlalu dibawa stres ya. Saya hari ini aja floatingnya gede. Karena average. Ya, saya masih sell Pak. Dan sell. Hanya yang sell ya. Soalnya harganya udah naik banget sih. Makanya kan memang kemarin sempat profit sih saya, floating profit cuman nggak lepas-lepas. Saya juga coach, saya kemarin kebetulan saya kan dari kemarin kan saya kan masih confident harga akan turun. Ya, waktu hari Jumat kemarin kan saya masih confident harga itu bakal turun begitu di hari Jumat karena saya yakin ini harga udah di area resisten kan, udah nge-sell. Ternyata nggak turun-turun. Saya sih kemarin justru lihatnya kenapa lebih cenderung turun ya. Iya. Itu karena ini itu marketnya kalau kita lihat ya. Di sini kan ada terjadi apa namanya pola penurunan ya. Jadi banyak yang jual di sini, harga terjun. Nah, saya pikirnya ya harganya nanti sedikit koreksi naik sini, ini akan lanjut turun. Iya. Tapi ternyata ya namanya market. Ya, nggak ada yang tahu Pak. Ya, ini bukan market punyanya saya atau punyanya mamanya saya. Nah, jadi market itu mau naik ataupun turun suka-sukanya dia. Ya, yang penting adalah kita sudah siap. Kalaupun kita sell ataupun kita beli, nah ini harus kita ukur. Saya misalkan beli di mana, sell di mana, resikonya seperti apa? Apakah nanti akan kita average? Apa kita akan cut loss? Apa kita stop loss? Ya, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum entry. Jadi memang sebelum kita entry posisi kita sudah harus pikirkan skenario ke depannya kalau misalnya terjadi harga yang kemudian tidak kita inginkan begitu. Jadi memang karena sih kebanyakan orang memang juga kebanyakan masyarakat di luar sana yang mereka kemudian trading tapi mereka tidak mendapatkan edukasi yang layak. Ya. Kebanyakan mereka kebanyakan dikasih metode. Ya, betul. Kebanyakan dikasih metode tapi mereka enggak. Metode profit 1 hari 1 juta, tapi aduh. Tapi ternyata kan 1 bulan doang gitu. tapi kan ternyata kan realitanya di lapangan kan tidak sesimpel dan jangka panjang. Begitu. Karena kan market itu kan sangat dinamis begitu. Jadi memang kita juga memang juga harus bisa menyesuaikan dengan pola market. Jangan bukan kita yang ikutin. Ya, bukan gitu. Jadi kita harus jadi follower lah istilahnya. Gitu. Orang tuh ada kemarin bilang gini Pak Wahyu. Mas Abang tuh bilang gini. Sekejam-kejamnya Ibu Tiri, ya lebih kejam itu ibu kota Jakarta. Ibu kota Jakarta. Ya, tapi sekejam-kejamnya ibu kota Jakarta lebih kejam market. Market. Apalagi market XAUSD. Wah, paling parah ini market. Betul ya. Naiknya berapa puluh poin, ya turunnya berapa puluh poin juga. Ya, tapi kalau di market emas itu hati-hati loh. Ketika harganya naik pelan-pelan. Banyak kan sih seperti itu ya. Naiknya pelan-pelan, dia naik 5 poin dulu, naik 10 poin dulu, tiba-tiba langsung 30 poin. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sell ini berdoa kapan nih Pak harganya turun nih, biasanya malam-malam sih. Biasanya malam. Ya karena memang harga turun di malam hari. Tapi wajib untuk tahu juga fundamental, wajib tahu teknikal ya. Fundamental juga harus dipahami detail gitu supaya nggak kena prank lah di market. Jadi kalau untuk hari ini rekomendasi saya ya. Kalau saya sih rekomendasinya masih sell, ya sellnya di 18010. 1810 ya. Kalaupun harganya turun, kita bisa nanti buy di 1779. Nah, nanti bisa pakai support resistance aja. Ini ada kok di masing-masing kita teman-teman di Dimax itu di statusnya itu pasti ada yang pivot point. Support resistance itu bukan pajangan. Itu tapi bisa dipakai untuk jadi cuan. Acuan. Jadi memang jadi cuan, bisa dibilang cuan. Bisa jadi cuan, bisa jadi acuan juga. Jadi dua-duanya gitu. Bisa dapat duit ya. Bisa dapat duit. Jadi memang itu biasanya kan apaan nih kayak cuma nangkang, tapi ternyata ya itu tahanan-tahanan Bapak Ibu sekalian, gimana memang
tadi area-area itu murah. di area yang Ya. kemudian mungkin Bapak Ibu bisa lakukan action untuk entry. Begitu. Enggak cuma emas ya. Cuma emas, mata Euro, uang juga. ya Bahkan GBP boleh tuh coba. banyak semua. Tapi Lengkap. cobanya dia akun demo dulu. Coba yang dulu. Jangan nekat langsung akun real. Ya. Kalau mau akun real ya depositnya ke Digimax. Wajib sih. Wajib supaya kita bisa kasih edukasi yang maksimal mungkin. Nggak ada, pokoknya kalau Bapak jangan Ibu comot-comot signal gitu ya, tiba-tiba kena SL langsung komplain gitu. Padahal kan money management kan beda-beda, Pak. Beda-beda, betul. Ya. Nah, itu. makanya kemudian kalau Bapak Ibu nanti gabung ke Digimax, ya pasti kita akan berikan edukasi yang apa adanya dan berpihak lah. Tidak ada hal-hal yang kemudian kita bakal dibuka semua, Pak. Dibuka semua, karena kebanyakan broker di luar sana itu biasanya mereka begitu. Ini kita juga sharing Coach Yakov. Kan kemarin Coach Doni kan dia bergabungnya kan di broker yang lain, di tempat yang lain. Nah, pengalamannya kan kemarin begitu Coach ya, karena mungkin nggak dapat edukasi yang layak. Maksudnya edukasi ada, tapi edukasi yang detail yang memang benar-benar berimbang itu kan bisa dibilang kan nggak ada gitu. Jadi artinya akhirnya juga kebanyakan nasabah juga di luar sana akhirnya merasa ditipu lah, merasa dipermainkan lah, padahal yang sebenarnya ya kita nggak tahu aja, nggak tahu dan nggak mau tahu. Itu memang Bapak Ibu aja yang mungkin kebetulan saja ketika mengenal bisnis ini belum bertemu dengan broker yang tepat, teman-teman di Digimax. Makanya kalau Bapak Ibu sudah bertemu dengan broker di Digimax, maka saya boleh katakan Bapak Ibu sudah bertemu dengan orang-orang yang tepat. Ya. Jadi dapat partner lah. Partner teman. Jadi kita memang bakal jadi partner bisnis, bukan sebagai marketing Bapak Ibu sekalian. Kita bakal jadi partner bisnis begitu. Karena kami juga mentor di Digimax juga, kami juga trading begitu, kami juga punya akun begitu. Jadi nggak hanya sekedar teori saja yang kemudian nanti kami sampaikan, tapi kami juga tahu psikologinya Bapak Ibu seperti apa. Pasti nggak mau lah. Betul. Karena memang sih kalau di training coach memang partner sih yang paling penting juga. Oke, kalau dari Pak Wahyu nih, rekomendasi transaksi hari ini untuk XAUSD gimana nih? Kalau tadi ya? Kalau coba mungkin bisa dibuka coach dengan cat tadi coach. Nah, kalau untuk rekomendasi transaksi kalau dari saya coach, ini masih baik ya, ini memang masih baik, tapi nanti kalau nanti mungkin sampai, kalau saya sih mending kita tunggu konfirmasi setelah masuk market Amerika sekitar jam 8:30 atau jam 9. Nah, jam 8:30 atau jam 9. Okay. Kalau kemudian nanti sudah lewat dari jam 9 atau jam 8:30, nanti kita bisa lihat di chart execution karena ini kan memang masih April, tapi saya rasa kenaikan ini tidak terlalu jauh lagi buat saya. Karena ini sudah berada di area masih terbatas ya. Jadi maka kemudian kalau nanti tiba-tiba nanti mungkin di time frame H1 atau M30 sudah ada konfirmasi candle kembalikan untuk harga turun atau sell, seperti doji atau engulfing turun lah, maka yang punya posisi buy dari tadi boleh sudah dituliskan aja gitu. Ini udah menarik sih sebenarnya kalau dari tren-trennya. Iya, betul. Ini karena ini sudah masuk, karena artinya sudah akan ada pembalikan lah begitu. Tapi tetap antisipasi. Jangan sampai ya trennya seperti ini, kecenderungan harga sudah overbook ya, kita analisanya semua adalah sell ya, tapi kita kepedean entry gede gitu ya, sehingga ketika terjadi harganya naik ya kita nggak siap. Nah, jadi kalaupun nanti misalkan rekomendasinya sell ya, kita antisipasi kalau misalkan harganya naik ini mau diapain gitu ya. Tetap dalam trading atau dalam berbisnis usahakan ada skenario yang paling terburuk lah. Ya, skenario the worst, skenario yang kemudian harus kita siap gitu. Ya. Makanya kamu nanti kalau saya sih, kalau nanti malam sebentar ada candle konfirmasi untuk turun, maka ya saran saya yang sudah punya posisi buy sampai sekarang ya boleh di clear. Karena jangan sampai nanti marketnya kayak terjadi seperti Jumat malam kemarin tiba-tiba sampai anjlok gitu ya. Anjlok begitu kan. Itu yang doang tuh. Ya, goodbye buy-nya gitu. Oke, jadi usahakan jangan buy di atas dulu. Ya betul. Jadi memang kembali lagi kepada konsep trading yang pada dasarnya itu beli di harga murah dan jual di harga mahal. Simple kok trading itu Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu aja. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak? Bentar, saya cek. Di chat kayaknya kosong nih Pak. Waktunya udah mepet juga ya. Sisa 5 menit lagi. Kalau mungkin Bapak Ibu yang mau tanya-tanya, ya boleh kok tanya-tanya. Tanya-tanya
Ya, lewat chat aja gitu ya. Chat aja, Lewat chat aja. chat di kolom komen, Kolom komentar. di kolom komentar. Mas, aduh. Naik turun mana? Nggak usah bingung. Yang itu aja sih, kalau udah panik, udah nggak enak di market, saran saya sih sebenarnya cut loss aja gitu. Daripada pusing ya, nggak bisa tidur. Daripada kita juga kepikiran kan, Betul. kemudian jangan sampai tiba-tiba, waduh merah banget nih. Seandainya saya cut loss itu. Seandainya. Tapi dari tadi yang kita lihat dari support resisten ya, harga resisten bisa sell sebenarnya udah bisa ya, di market itu sih. nggak satu arah sih sebenarnya. Ya, ketika sudah naik kencang ya pasti akan turun. Begitu pun juga kalau udah turun banget ya pasti akan naik. Ya. Ada supply and demand, ada penawaran dan permintaan gitu. Terakhir yang mungkin kalau untuk di market di emas atau di forex, yang menariknya kenapa banyak atau saya pribadi suka trading di sini itu karena gini, produk emas atau mata uang itu nilainya nggak pernah nol. Betul. Beda kayak di saham. Nah, kalau di saham kan ada banyak perusahaan yang tutup, disuspend, ya nilainya otomatis akan nol. gitu. Bahkan sampai ada yang minus juga. Ada minus, kita ngutang gitu. Kita ngutang. Ya, oleh karena itu ya kenapa saya senang untuk di trading di forex dan di gold. Yang penting adalah modalnya harus cukup. Betul. Karena juga kan semakin bagus modalnya kan juga risiko makin kecil, keuntungan juga makin besar. Jadi kalau ditanya modal ideal ya, itu bisa datang aja ke kantor, nanti akan kita pilihkan, rekomendasikan yang mana modal ideal bagi kita. Ya, jadi sesuai dengan kemampuan. Iya, jadi beda-beda ya. Karena kita akan bicara soal resiko, kita bicara soal profit. Betul. Jadi nggak cuma profit doang dalam trading forex, ada resiko, dan itu resiko harus siap. Nah, itu. Karena makanya kenapa dari tadi saya di Menpesdoni biasa sampaikan risiko-risiko segala macam, karena kami nggak mau seperti kayak marketing atau konsultan yang jual misalnya selalu bilang, wah trading forex itu mesti cepat kaya atau segala macam. Beli mobil, bisa beli mobil, bisa begini. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Ferrari gitu. Makanya kami ini sampaikan apa adanya kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami sampaikan itu sebagai bentuk bahwa kami ini berpihak kepada Bapak Ibu. Kami nggak, kami fair aja ngomongnya, gamblang aja itu. Kalau ada resiko, kita bilang ada resiko. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kami kasih iming-iming, tawaran manis, ternyata ketika bergabung tidak sesuai ekspektasi, kan yang salahnya kan bukan hanya nasabah, kami pun juga berdosa. Karena sebenarnya resiko yang paling terbesar dalam trading forex adalah tamak sih sebenarnya. Kita rakus gitu. Kita maunya profit terus setiap hari. Tidak besar lagi gitu. Tidak cepat puas dan memang mau yang serba instan gitu. Jadi kan tagihan dalam trading bukan lagi untuk dagang, tapi kita tagihan kayak main game. Itu bahaya banget sih. Ada yang uang real. Betul gitu ya. Jadi ya harus hati-hati sih dalam trading forex. Atau di semua instrumen keuangan atau bisnis ya harus hati-hati pastinya. Betul. Yang nggak ada yang instan gitu ya, hari ini kita masuk harus dapat duit, yang nggak gitu, harus latihan ya, harus harus temukan dulu metode yang tepat buat Bapak Ibu sekalian. Betul. Harus temukan money management yang tepat. Nah, caranya ya kalau mau dapatkan itu semua ya join di Dimex. Tenang aja gitu kan. Tenang yang sudah dapat. Ini saya rasa cukup ya, ini udah mau waktunya juga, nanti kita lanjut lagi. Untuk teman-teman terima kasih banyak yang malam ini sudah datang ya, sudah luangkan waktunya untuk nonton webinarnya di Dimex yang pertama ya. Saya Doni Wijaya dan saya Wahyu. Oke, kita undur diri ya. Selamat beraktivitas untuk teman-teman, selamat bertransaksi, selamat istirahat ya, udah yang udah trading dapat profit ya. Udah itu. Jadi thank you untuk teman-teman semua. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Dimex, we are number one.